salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada 3 part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya. Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara. Mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham.
Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, ati Allah wa ati Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, mudah, semuanya mudah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti Allah bales. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu nggak pernah absen teman-teman, nggak pernah offline, nggak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih nggak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri nggak pernah di like. Kenapa? Dia posting ketimpa lagi. Kok kamu nggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita nggak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah nggak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, nggak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like, untuk di komen, untuk di repost. Bahkan Umar di repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum kulla yaumin huwa fi sya'an ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita.